Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Untirta. Bersama saya Vanessa dan narasumber kita hari ini adalah teman-teman dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM Batch 4 yang mana hadir bersama saya hari ini adalah Kepala Suku yaitu Muhammad Rahmat Hidayat dan juga anggota PMM lainnya yaitu Iftihal Septiani. Halo, apa kabar? Halo. Oke, mungkin sebelum lanjut nih kita mau kenalan dulu kali ya. Mungkin dari Kak Rahmat silahkan. Iya, baik. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hidayat. Biasa dipanggil Rahmat atau kerap kali sapaannya itu Daeng Hical. Saya berasal dari Makassar. Kampus asal saya itu dari Universitas Negeri Makassar. Saya sekarang semester 6. Terus jurusan saya itu jurusan pendidikan khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kak. Pendidikan khusus ya jurusan. Kalau dari kakaknya? Baik Kak, perkenalkan nama saya Iftihal Septiani, biasa dipanggil Al. Asal dari Sumatera Barat, kampusnya Universitas Andalas. Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, sekarang semester 4. Oke, berarti dari timur ke barat nih. Iya. Beda kalah ke Bali. Mungkin aku penasaran nih, kalian kan dari latar belakang daerah yang berbeda. Iya. Boleh gak sih kenalan pakai bahasa daerahnya masing-masing? Bisa. Oke, silahkan. Salama, perkenalkan. Arengku Muhammad Rahmat Hidayat. Kuleki Nikio Daeng Hical. Kampungku Yareka Jeneponto. Nake anak pertama. Kampusku di Mangkasara. Tepatnya di Universitas Negeri Makassar. Itu sih Kak. Oke, keren. Kalau dari kakaknya? Haro dan sanak sadonyo, perkenalkan nama Ambo Iftihal Septiani. Kini tinggal di Sumatera Barat dari Universitas Andalas. Kini semester ampe jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Raja Bana. Iya, benar. Berarti bahasa Minangkabau ya? Iya, Minangkabau. Kalau dari kakaknya bahasa Makassar. Bahasa Bugis. Bugis Ya. ya. Oke. Nah, kalau first of all nih aku mau nanya terkait alasan, kan banyak universitas di Indonesia nih. Apa sih alasan kalian memilih Untirta sebagai universitas tujuan PMM Batch 4 ini? Ya, kalau alasan saya pribadi kenapa Untirta, cerita pengalaman teman-teman yang sebelumnya sih Kak, yang ikut PMM sebelumnya, yang sempat ketemu di kampus asal, cerita bareng, tukar pikiran, katanya di Untirta itu bagus loh dari segi fasilitas, layanan, akses malahan, karena kan jurusan saya pendidikan khusus. Jadi segi layanan disabilitas katanya di Untirta itu katanya aksesibilitas. Makanya tertarik untuk pilih di Untirta seperti itu, Kak. Wah, berarti dari rekomendasi teman dan juga pertimbangan dari fasilitas yang ada di Untirta ya. Oke. Kalau dari kakaknya? Kalau saya pribadi karena kan jurusan saya termasuk agak langka sedikit Kak. Jadi di sini ada jurusan saya dan namanya pun sama, Agroekoteknologi. Terus yang kedua itu karena dari searching ternyata modul Nusantara di sini itu kita pergi ke Baduy. Nah, saya juga kepo tentang eksplorasi ke Baduy. Katanya Baduy itu tempat yang sulit dijangkau oleh masyarakat banyak karena masih tradisional gitu. Iya, masih kental budaya. Iya, kental budaya. Berarti kayak sebelumnya udah pernah belum ke Banten sendiri kali? Belum pernah. Banten belum. Jadi ya sangat bermanfaat gitu ya. Kalian bisa sekalian eksplor pulau lain gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kalian sendiri ada gak sih pengalaman menarik selama PMM di Untirta? Pengalaman menarik pas awal masuk di Untirta, kalau saya pribadi sih dari bahasa. dialek bahasa yang jauh berbeda dari asal Bugis, saya ya, dari bahasa Bugis ke Makassar. Kan kalau di Makassar ada tambahan imbuhannya kayak ji, mi, ji, kimi. Jadi sampai di sini kerap pas di bandara bicara sama orang Jakarta kan Kak, lo pakai lo gue, lo itu lo mau kemana? Kan
agak berbeda bahasanya dari segi bahasa. Kemudian makanan sih agak sedikit kaget karena agak jauh ya di sini. Iya Terus sih. sama sempat kemarin agak susah nemu kecap ternyata. Kecap? Iya, karena kayaknya di sini rada-rada makanannya manis. Jadi kayaknya nggak pakai kecap, udah manis semua makanannya. Iya, benar-benar. Kurang lebih seperti itu sih Kak kalau pengalaman pertama saya di sini. Oke, kalau dari kakaknya? Mungkin saya lebih sama ya Kak, cuman lebih ke makanannya sama udaranya. Kalau di Padang kan agak sedikit dingin. Kalau di sini cuacanya panas. Panasnya panas. Iya. Mataharinya kayak ada 3 gitu. Iya benar ya. Kaget sih panas. Terus makanannya ya manis kan, kalau di Sumatera kebanyakan pedes-pedes ya. ya. Terus cabenya juga bukan cabai yang biasanya di sini rawit gitu kan Kak. Lebih pedas. Kalau manis banget, pedas banget. Gitu sih Kak. Terus lebih ke itu bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu sih ya. Sangat berkesan. Tapi kalian itu gak susah beradaptasinya gak kayak misal dari cuaca atau mungkin makanannya apa aman-aman aja gitu masih bisa diterima? Awal-awalnya sih Kak cuaca, karena kan sempat kaget udah jam berapa? Udah jam 8. Panas sekali ya. Iya, udah panas sekali ya. Keluar pun agak panas, terus kadang tiba-tiba hujan. Hujannya nggak tahu, langsung turun aja gitu. Panas tiba-tiba hujan. Nah, jadi menyelesaikannya itu agak lama. Jadi awal-awal sampai di sini tuh ada yang demam, ada yang sakit. Nah, banyak sih Kak. Jadi yang demam itu kurang lebih hampir 10 orang kalau di Asrama Putra. Itu harus beradaptasi sama cuacanya juga ya. Oke, kalau dari kakaknya? Mungkin sama Kak, saya sempat sakit juga selama seminggu di sini karena perubahan cuaca, radang tenggorokan sama demam. Terus lebih ke ya cuaca sama makanan gitu aja sih Kak, yang terbiasa pedas di sini manis gitu. Terus juga cari nasi Padang ternyata susah di sini. Iya sih, tapi banyak di daerah sana. Kalian udah pernah coba belum? Belum sih Kak. Masih jarang keluar ini Kak. Masih terkendala transportasi sih. Iya benar sih, agak susah ya kalau di sini, apalagi kalau malam-malam. Iya, malam mau keluar. Oke, kalau dari kakaknya sendiri ambil jurusan apa? Iya, tadi kalau saya ambil jurusan pendidikan khusus Kak di sini di Unter. Pendidikan khusus. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya, FKIP ya kalau dari kakaknya. Saya jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Pertanian. Iya. Kalau mata kuliahnya itu ada berapa ya kalau PMM itu? Pilihannya sih random sih Kak. Bisa ngambil mata kuliah di luar jurusan, bisa ambil full di dalam jurusan yang sesuai dengan jurusan kita. Jadi kalau saya ambil sesuai dengan jurusan saya. Berarti lintas jurusan pun boleh ya? Boleh ya. Boleh. Tapi kalau itu konversi tuh nggak masalah, dikonversi ke? Tergantung PT asal sih Kak. Kalau di ACC atau diterima, bisa untuk dikonversi, bisa juga ditolak sih. Oh gitu. Kalau dari kakaknya? Kurang lebih sama Kak, cuman saya di lingkup pertanian masih bisa ngambil Kak. Kayak saya ngambil 5 mata kuliah di jurusan agro dan 1 di agri. Itu ada berapa mata kuliah? Ada 6 jadinya Kak. 6 semuanya? Iya, 6 semuanya. Oke. Berarti nggak ada yang lintas jurusan ya? Enggak Kak. Nah, kalau misalkan adaptasi dari sisi kayak bonding dengan mahasiswa, dosen-dosennya itu kayak gimana sih? Apakah kalian ada kesulitan atau masih proses adaptasi? Pas awal-awalnya sih Kak yang agak kesulitan karena yang pertama ya bahasa. Iya benar. Terus hubungan keterikatan dengan mahasiswa-mahasiswa sini juga kadang untuk proses menegur sapanya, saling bertukar pikiran atau saling bercengkrama itu kadang masih bingung mulai dari mana. Jadi kadang lewat dosen dulu. Kadang kan kami kemarin pas penerimaan disarankan sama Prof Yudi dan Wakil Rektor untuk perkenalan ke tiap dosen. Jadi harus pakai ID-card, harus pakai alma mater dulu untuk masuk ke kelas supaya dikenal sama teman-teman yang lain, terus dikenalkan sama dosen mengenalkan kami ke mahasiswa yang lain. Ya, untuk sekarang udah mulai ada beberapa teman lah Kak, untuk diajak jalan. Lagian kalian juga baru sebulan. Masih proses lah ya adaptasi kalau dari kakak. Untuk di Fakultas Pertanian, alhamdulillah ada
teman-teman dari PMM Batch 3 yang ke universitas saya Kak, terus mereka di sini, jadi mereka kayak lebih ngerangkul ya Kak, jadi kayak mereka nanti kalau ada apa-apa kabarin saya aja, jadi lebih mudah lah untuk berkomunikasi di sini Kak kita. Itu sejurusan juga gak? Iya Kak, sejurusan. Untungnya sejurusan ya, Iya. jadi bisa temenan. Oke. Nah kalau misalkan dari dosen-dosennya itu ada gak sih sekarang dosen-dosen favorit gitu kalian sejauh ini? Dosen favorit? Belum kali apa gimana? Ada yang mungkin agak menarik sih kalau saya, karena metode pembelajarannya yang terkadang nggak monoton menjelaskan terus, tapi kadang kami dituntut untuk bisa explore diri, bisa untuk kembangkan kayak semacam pengalaman, bertukar pikiran. Jadi kami diajak untuk berdiskusi dalam ruangan seperti itu sih Kak. Itu siapa dosennya? Siapa lagi namanya? Ibu Hana kalau nggak salah, Ibu siapa ya? Ibu Eko. Ibu Eko. Yeah. Halo Ibu Eko. Kalau dari kakaknya sendiri ada gak? Ada Kak, Prof Kartina. Prof itu ngajar metodologi penelitian. Jadi kita lebih kayak udah mikirin nih apa yang akan kita lakukan untuk penelitian selanjutnya untuk skripsi. Terus jadi pembawaannya juga enak Kak, humble juga. Terus katanya ibunya juga banyak pengalamannya gitu Kak. Jadi kita kayak banyaklah belajar sama ibunya, bukan cuma tentang pertanian, jadi ibunya juga ngajarin tentang gimana caranya untuk ke dunia pekerjaan kayak gitu deh Kak. Jadi berarti asik. Kalau kalian Metopen dari sini juga apa gimana? Iya Kak, MK-nya dari juga. sini. Oh, tapi kalau di kelas nih kalian itu gak sih kayak ada kewajiban pakai alma mater dari univ masing-masing gitu? Nggak wajib sih Kak. ID card malahan yang disuruh pakai ID wajib. card biar jadi penanda lah gitu ya mahasiswa PMM. Oke, selanjutnya yang aku tahu di PMM ini ada yang namanya modul Nusantara. Nah, kalau boleh tahu apa sih modul Nusantara itu? Terus kalian udah ngapain aja gitu di modul Nusantara? Iya, modul Nusantara. Kalau modul Nusantara itu dia itu ada beberapa poin, ada semacam kebinekaan, refleksi dan seterusnya. Jadi modul Nusantara itu kami dituntut untuk explore kayak kebudayaan, religius ataupun sejarah yang ada di Banten. Jadi kami kemarin itu ada beberapa tempat yang kami kunjungi. Kalau yang pertama modul kami itu kalau saya ke titik nol Anyer, terus ke Pantai Karangbolong. Nah, terus modul berikutnya itu kami ke Banten Lama, terus ke Vihara, sama belajar untuk buat sate bandeng. Oh gitu. Ya, oh ada kayak gitu juga ya. Ada. Itu masuknya topik apa? Kalau sate bandeng ke kebinekaan. Kebinekaan. Iya, kebinekaan. Oke. Berarti sama ya? Sama Kak, cuman waktunya yang beda. Misalnya dia di minggu pertama, kita di minggu ketiga. Itu karena kita dibagi per kelompok gitu Kak. Jadi per kelompok itu masing-masing modul dosen modulnya mereka berbeda. Ya, berkoordinir sendiri gitu kan. Kalau boleh tahu berapa orang sih teman-teman PMM ini? 122 orang Kak. Oh, 122 orang, makanya di kelompok-kelompokan gitu ya. Tapi itu tetap satu hari kah atau beda hari kayak gitu? Tergantung dosennya juga Kak, dosen modul Nusantaranya kapan ada waktu, jadi di antara Sabtu dan Minggu gitu Kak. Di luar jam perkuliahan sih Kak sebenarnya. Oh kayak gitu. Tapi itu tetap Sabtu dan Minggu gitu ya? Iya, Sabtu dan Minggu. Kalian sendiri ada gak sih kayak ngelihat budaya di Banten? Kalian tadi kan pernah ke situs kebentenan gitu ya? Ke Benteng Spellwich pernah? Iya. Benteng Kaibon gitu, pernah gak? Untuk ke sana kemarin kita minggu kedua ya sama-sama kita ke Benteng sama ke Vihara. Terus di sana dijelaskan sama asajinya tentang sejarah viharanya. Terus kita juga ketemu sama Kak Asia, alumni dari Untirta juga jurusan sejarah. Jadi dia jadi tour guide-nya kita tentang sejarah Benteng Spellwich. Oh, oke. Kalau dari modul Nusantara itu kan yang saya tahu nggak cuman kita jalan-jalan, tapi kayak ada tugas yang diberikan gitu ya. Iya. Kalau kayak gitu tuh apa? Tugasnya itu seperti apa? Jadi kami tuh tiap pekan isi logbook namanya Kak. Jadi ada semacam refleksi, ada diisi itu kadang seputar kegiatan-kegiatan kami selama sepekan itu, dari mulai kuliah, dari mulai kegiatan modul Nusantara, dari mulai kegiatan non akademik pun dilaporin kegiatannya Kak, per pekan. Logbook mingguan namanya. Iya, logbook mingguan.
Oh, berarti tugasnya tuh cuman pencatatan laporan aja gitu, apakah? Selain itu juga itu Kak, kita harus ada akun sosial media masing-masing kelompok, PMM juga. Terus kita kayak upload video-video tentang apa yang kita lakuin di sini gitu Kak. Cuman itu sifatnya per kelompok gitu Kak, bukan pribadi. Oke. Tapi kalian kayak ngelihat ya mungkin baru awal juga, jadi modul Nusantara baru sedikit ya pergi-perginya juga. Kalau ya sejauh ini tuh apa yang menarik gitu dari perjalanan modul Nusantara itu? Yang menarik sejauh ini apa ya? Apakah tentang sejarah mungkin atau gimana? Kalau saya pribadi lebih ke pembuatan sate bandeng Kak, soalnya kan nggak ada di terus ternyata pembuatan sate bandeng tuh kayak gini, kirain kayak sate dibakar aja kan, ternyata bukan gitu. Iya, diolah kan. Diolah, ada pengolahan dan rasanya juga enak, cocok di lidah gitu kan. Sate bandeng sih. Sate bandeng kalau dari kalau saya sih lebih ke sejarah sih Kak, karena sempat kemarin pas ke Banten Lama di titik nol itu dijelasin. Katanya kerajaan-kerajaan dahulu di Banten itu namanya Sultan Hasanuddin. Oh kaget saya, Sultan Hasanuddin di Makassar pun ada karena kan pahlawan nasional di Makassar kan itu yang terkenal Sultan Hasanuddin. Malahan dibuatin bandara. Nah makanya sempat nyoba nyari-nyari lagi topiknya, ternyata Sultan Hasanuddin yang di Makassar dan di Banten itu ternyata beda. Keren hampir namanya sama, tapi orangnya yang berbeda. Iya, tapi kita jadi tahu gitu ya, jadi nambah pengalaman lagi. Wawasan dan sebagainya. Oke. Kalau mungkin di sini ya teman-teman ada yang penasaran juga terkait pendaftaran PMM itu seperti apa sih, kayak proses pemberkasannya itu apa aja gitu. Iya. Kalau proses pendaftaran PMM itu kurang lebih ya 3 bulan ya. Mulai dari sosialisasi, mulai dari pendaftaran. Jadi kita itu buat akun dulu, akun PMM, terus selesai buat akun, sistem pemberkasannya kayak nyari tanda tangan ketua jurusan. Setelah itu lihat berapa ada 7 pilihan universitas, itu kami cari tahu semua itu universitas apa yang ingin kami pilih. Itu di luar dari PT asal. Jadi kalau misal saya Sulawesi, nggak bisa ambil universitas di Sulawesi, harus di luar pulau. Ya, harus di Jawa, di Kalimantan, Papua, Sumatera, seperti itu sih Kak. Kalau saya. Kalau itu sosmednya tuh sosmed per individu apakah gimana itu? Tadi kan harus buat sosmed. Iya, kalau kegiatan modul Nusantara itu harus dibuat sosmed per kelompok. Kalau yang sosial media yang didaftarkan di akun PMM itu sosial media individu, kayak Instagram, YouTube ataupun TikTok, itu sosial media individu dibuatnya Kak. Jadi nanti diisi ada laporan pendaftaran, itu ada nanti diminta kayak akun IG, akun TikTok, akun YouTube pun diminta semua. Tapi pendaftarannya online ya? Iya, online. Itu bagusnya online sih. Iya, jadi lebih mudah lah ya, kayak tanda tangan bisa digital juga kan. Nggak terlalu susah untuk pendaftaran. Yang penting itu kita ngerti strategi untuk bisa masuk ke kampus yang kita inginkan. Gitu, apa itu? Boleh spill? Mungkin untuk strateginya lebih ke pendaftar paling cepat gitu Kak. Terus kita juga ngelihat jurusan, biasanya kata sepengalaman kalau kita sama-sama jurusan sama teman biasanya itu lebih banyak yang masuk Kak. Misalnya saya ada bertiga, jadi lebih cepat masuk ke universitas itu gitu Kak. Oh, jadi dari kuotanya juga dipertimbangkan juga. Nah itu nih teman-teman buat yang mau daftar ya, simak strateginya. Nah oke deh, kalau ini kita udah di penghujung acara nih, nggak kerasa. Kita tadi udah ngomongin tentang pengalaman, mungkin baru sedikit karena emang baru awal ya di PMM di sini, dan udah ya sedikit tipis-tipis bahas tentang makanan dan juga budaya, sejarah, pariwisata. Nah, boleh gak sih minta satu kata untuk Untirta? Kita lihat kamera. Dari saya pribadi satu kata untuk Untirta, unik sih Kak. Unik. Oke, kalau dari Kak Daeng. Kalau saya satu kata untuk Untirta itu Ewako.
Wapo, apa itu artinya? Untirta tetap semangat. Oh gitu, bahasa Bugis ya. Oke, terima kasih. Oke, kakak-kakak terima kasih atas waktu dan juga perbincangan kita hari ini di Humasin. Semoga teman-teman PMM juga lancar ya segala kegiatannya, dan salam untuk teman-teman PMM lainnya. Oke, demikian Sobat Jawara episode di Humasin kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untirta Jawara. Humasin